Sebenarnya aku tuh belajar acting itu udah dari kecil. Memang meski industrinya berbeda, tapi itu membantu aku sudah terbiasa tentang dasar acting maupun membaca skrip gitu. Sering ngobrol-ngobrol sama dubber senior dengan kepedean aku dan aku tidak menunjukkan gue baru, gue bisa gitu. Jadi aku masih pengacara, pengangguran banyak acara, jadi aku bisa satset. Kesini hayu, mau di ujung sana hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dub Lovers, ketemu lagi di KMC Channel dalam acara Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Nah Dub Lovers, hari ini mungkin ada yang beda ya ngelihatnya. Kenapa kok yang opening tuh bukan anak muda ya, bukan kakak Erik Zanov, tapi Kimo Salim. Terus juga ada seseorang di sini. Wah, ada wanita cantik di sini. Siapa? Boleh dikenalkan kakak? saya Hana Iswara. Aduh, maaf Kak Erik, saya gantikan dulu sebentar ya. Nah betul. Jadi hari ini Kak Erik sedang berhalangan, kebetulan lagi ada itu Kak. Acara apa? Podcast juga? Bukan Jangan-jangan podcast di luar? Lagi healing katanya. Aduh, healing. Mau ke Waduh, India iya, ketemu sama Tuan Takur. Tuan Takur. Makanya kita Beruntung sekali. betul, makanya kita diutus untuk ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu kita hari ini. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat KMCI. Oleh-oleh. Nah, karena hari ini kita punya bintang tamu siapa nih, Kak? Wah, yang Tahu nggak? jelas cantik. Betul. Pinter. Oh, cewek berarti Oh ya. iya, aku berarti cewek. Cantik, terus? pinter, suaranya udah warawiri di mana-mana. Wah. Panutanku juga ini. Oh gitu, oke. Penasaran kan? Penasaran siapa Kita ya? panggil aja? Boleh? Ayo. Siap. Kita panggil. Dedeng, ayo dong. Siapa sih ini? Siapa ya? Saya nggak nyebutin nama soalnya Oh, iya, iya. penasaran. Oh, siapa? Ini ada yang lagi syuting ya? Lagi syuting siapa ya? Aduh. Yuk, Ini kenal. kayaknya Ini coba dibuka Apa, maskernya gimana? dulu. Coba Oh dibuka iya, maskernya dulu. sorry. Dibuka maskernya Aduh, dulu. maaf ya, Wah, ternyata. tepuk tangan ada Kak Melati Putri, betul ya? Iya, Betul, benar. nggak salah ya. yang lagi Naik daun. Naik daun. Makanya tadi ketika nungguin kayaknya terpanggil Terpanggil ya. Warawirinya terpanggil ya. Oh, Udah baik. belum santai nih duduknya nih. Duduk dulu, ajakin dulu, baru kita ngobrol bareng ya. Oke, halo Kak Melati, apa kabar? Baik, Oke, alhamdulillah. Kak Melati mungkin Dub Lovers di rumah ada yang belum kenal sama Kak Oh, Melati. iya. Boleh diperkenalkan diri dulu Kak Melati? Oke. Halo Dub Lovers, aku Melati. Aku sebenarnya tergolong baru ya untuk di dunia voice actor ini, di dunia dubber ini. Tapi alhamdulillah nih ya, sekarang masih merintis, berproses, dan alhamdulillah juga tadi yang udah dibilang lumayan udah warawiri. Wow, keren banget, tepuk tangan dong. Oke. ternyata masih muda. Oh iya. Tampilan dong, tampilan. Oh, Kalau tampilan. kemarin generasinya generasi Lebih muda, lebih Ya. Lebih muda, sekarang lebih muda lagi ya, Millennials, milenial. Oke, nah Kak Melati Iya. sibuk apa nih sekarang? Aku sekarang lagi sibuk ada project kebetulan yang sedang tayang. Wih, apa tuh? Apa tuh? Heeh. Ya ini dubbing comic motion. Oh iya, Atau apa tuh judulnya? komik, judulnya itu adalah Valentine. Wow, dan di situ kakak jadi Dan aku jadi siapa? Valentine. Oh, pemeran utamanya Valentine Jawa, luar biasa. Keren Jadi banget. Valentine kemari ya. Valentine Lagi belum menumpas kejahatan dulu. Oh, oke, baik. Valentine lagi Iya, syuting ya betul, podcast. betul. Nah, Iya. Kak Melati boleh cerita nggak sih awal mula jadi dubber tuh gimana? Maksudnya memilih path ini gitu, jalan sebagai ini dubber. ya. Mungkin sebelum aku ke history Iya, aku boleh, flashback, boleh, iya. Mau sedikit promo sedikit. Oh, iya, nih. boleh. Mungkin pada bingung soalnya dari Ah. comic motion apaan Oh, sih. iya. Sedikit aja sih, komik bergerak sebenarnya. Jadi komik yang ada animatednya sedikit dan itu kalau misalnya aku nggak salah sih masih jarang di Indonesia. Jadi oke. ini tuh buatan dari Skylar Comic. Heeh. Dan kalau misalnya teman-teman nih penasaran mau jadi kan mesti kita komik baca dong ya. Iya, Kalau betul. sekarang kita bisa nonton, ngeliat, Iya. berwarna, ada suaranya, Wow. suara dari pemainnya, Iya, betul, kemudian betul. juga ada musiknya, ada efeknya, tapi bukan animasi ya, jadi Oke. bergeraknya terbatas aja. Oke. Cuman keren banget dan harus lihat sih
penasaran Oh, pasti. coba nontonnya di mana? Di aplikasi Stro. Oh, gitu. iya, Kalau luar mau biasa. kepo di Instagramnya Stro TV atau Skylar Comic. Nah, oke. Kesibukannya sekarang. kesibukan aku flashback-nya Iya. awal mula. Oh iya benar. Kok kau? Awal mula ya. Awal mula ya. Ya baik-baik. Ya, sebenarnya sih ceritanya tuh aku sebenarnya terjun tuh atau memilih itu dari tahun 2018. Karena sebelumnya pekerjaan aku sebelumnya itu lebih ke teater. Jadi aku dulu tuh sempat ngajar teater di ekskul gitu. Dan 2018 akhirnya memutuskan untuk apa nih pekerjaan yang masih sangkut pautnya dengan seni peran gitu. Dan salah satunya karena kakak-kakak teater aku itu kakak-kakak daber juga. Jadi daber nih sampai puluhan tahun, Bo. Jadi pasti bisa buat pekerjaan gitu kan. Ya udah abis itu disitulah aku mulai cari tahu dan belum viral. Oh iya, belum sebanyak sekarang ya. Sekarang Dablogers mungkin yang alhamdulillah nih ya ada konten KMCI Channel. Luar Jadi biasa. dulu tuh informasinya ya ampun. Sedikit banget ya. Sedikit ya. Masih kayak gitu. Jadi ya udah dari situ, dari sosmednya tuh waktu itu Facebook gitu, Facebook dan ada YouTube Daber Senior juga. Oh di situ tuh tapi masih belum ada kelas atau pelatihan yang terlihat gitu. Betul. Dan ya udah akhirnya ikutlah dan cari tahu dan ketemulah waktu itu masih di sosmed, WhatsApp grup gitu. Jadi cuman ya catatan-catatan saja, catatan-catatan. Cuman itu berarti banget karena lagi-lagi industrinya berbeda gitu. Jadi di panggung terus di belakangnya itu juga berbeda. Oke. Terus sempat ikut pelatihannya tuh kapan dan di mana gitu? Ikut pelatihannya itu kalau mungkin beberapa daber juga sering nyebutin ya yang pernah tamu di sini, bintang tamu di sini itu di Sanggar Prativi. Oh, Prativi. Tapi yang era milenial ya. yang di 2019 aku. Jadi itu tahunya juga dari Facebook gitu. Oke. Itu berapa lama? Waktu itu aku karena ada 3 level kan, ada tingkatannya ya kurang lebih 3 bulan lah gitu 3 di situ. bulan. Oke. Nah, dari Prativi itu apakah langsung terjun ke studio-studio atau gimana? Iya, kan mungkin itu karena mungkin begitu Esperanza. Iya, karena mungkin Dablogers kan mikirnya udah pelatihan berarti kan gue udah punya bekal terus bisa langsung terjun apakah diterjunkan gitu ya. Kebetulan enggak, waktu itu memang lebih kepada pelatihannya saja gitu. Cuman alhamdulillahnya ada daber-daber yang menjadi selain pelatihnya memang ada yang menjadi guest mentor. Oke. Waktu itu salah 3 karena ada 3 orang. Ada Kak Tisa, ada Kak Agus Nur Hasan, ada Bang Mucus waktu itu. Jadi kebetulan juga beliau-beliau ini ya dalam perjalanannya membolehkan kami memberikan kesempatan untuk visit ke beberapa studio. Gitu. Kuncinya tuh visit ke beberapa studio dan itu hanya visit saja. Beberapa teman-teman gitu yang memang lagi bisa, lagi mau gitu ya udah jadi di luar kurikulum. Cuman itu bonusnya kali ya. Jadi kayak buka gerbang yang ya beginilah gitu ngelihat orang-orang dubbing dan sebagainya gitu sih. Oke. Keren banget, bener-bener tepuk tangan dulu dong. Nah, itu dari visit-visit itu terus dapat job pertama kali tuh gimana tuh? Kapan gitu? Setelah berapa tahun? Setelah berapa tahun dia mulainya dari 2018 kan? Akhirnya sampai hari ini semangat. Mungkin jejak. Iya, alhamdulillahnya tuh jadi gini, mungkin aku kalau boleh kasih sedikit background aku, sebenarnya aku tuh belajar acting itu udah dari kecil. Jadi aku pernah ikut sanggar dan segala macam dan kemudian diperdalam dengan ikut teater. Jadi mungkin itu yang membantu buat diri aku sendiri. Memang meski industrinya berbeda, tapi itu membantu aku sudah terbiasa tentang dasar acting maupun membaca skrip gitu. Jadi itu yang membuat aku alhamdulillahnya dapat job pertama itu. Kalau aku tidak salah ingat ya, ya sekitar awal-awal. Jadi 2019, tapi mungkin bulan ke-3 atau ke-4. Itu pun dari proses casting dan nggak nyangka, tetap nggak nyangka karena kalau boleh cerita sedikit boleh banyak juga apa iya bener aku sedih. tisu tolong ya. Jadi waktu itu casting dan itu dadakan infonya.
bisa nggak deh, kalau nggak salah aku lagi di jalan dan udah malam, jadi bisa nggak gitu. Terus nah ini nih harus nekat aja nih, udah bisa deh, bisa mas, boleh nggak ditungguin kalau aku sampai sana. Jadi waktu itu sekitar jam 8 atau 9 malam. Oh wow. Itu di Boleh nyebut studio ya? Boleh. Oke, itu di Power Studio, di studio Klender. Oke. Gitu. Jadi aku tuh peserta terakhir, literally terakhir, terus dikasih gambarnya, dikasih karakternya nih yang di casting. Oh berarti kartun, sorry. Kartun. Terus pilih gitu. Pilih yang mana ya? Jadi ada tinggal 2 karakter yang memang masih ada kandidat nih, masih bisa lah gitu. Ya udah, akhirnya karena aku lebih pede suara waktu itu suara anak kecil cowok, yaudah aku coba aja, waktu itu karakternya beruang gitu. Oke. Udah casting, dari diarahin dan lolos. Alhamdulillahnya lolos. Casting pertama dan lolos. Casting pertama itu. Enggak, sebelumnya tuh juga sempat ada Casting. casting, project-project kecil gitu, ada yang lolos, ada yang enggak. Tapi kan dulu kesempatannya masih sedikit kan. Iya. Jadi ya itu, jadi yang mungkin itu pertama kali di studio casting di kali studio casting Dan gitu, dan itu pun dari, ternyata pas aku tahu itu memang dari rekomendasi, karena aku dulu sering ngobrol-ngobrol sama dubber senior, diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, kenal, kemudian mungkin beliau ngerekomendasikan aku untuk casting, dan disitulah alhamdulillahnya dengan kepedean aku, dan aku tidak menunjukkan gue baru, enggak, gue bisa gitu. Gue bisa gitu. Pedenya bukan pede songong ya. Enggak, bisa. Pede. Iya benar. Itu udah malam. Terus. Oke gini nih, kayak cerita itu. Iya, misi mas ya. Iya. Misi mas. Terus. Ya ini ya ininya. Iya mas, kan cerita preview ya. Iya. Oke ya gitu ya. Iya mas. Ya udah berulang-ulang kali gitu. Ini beruang ya, polos ya, dia superhero karakternya. Oke, ya udah abis itu oke mas, ya udah abis itu diarahin gitu. Untung si pengarah dialog atau pencastingnya mengayomi ya, menuntun. Oke. Jadi aku ya udah alhamdulillah ya udah berjalan lancar, tapi abis itu enggak gimana ya, nothing tulus aja, rezeki lah pokoknya. Kalau bisa rezeki ya, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, ini buat experience banget gitu. Tapi akhirnya setelah itu lolos kan di situ. Lolos dan setelah itu bakal ada lagi. Nah itu membuka jalan juga ya. Tapi yang paling bikin senang itu masuk TV. Keren banget. Siap. Aku itu TV-nya TVRI. Di TVRI. Ya Allah, itu noraknya banget ya. Sempat difoto ke orang tua, tunjukin ke mama. Tungguin hari itu, jam itu. Ya udah. Oh yang itu yang Bangga lah ya. Tapi Terus? suara kamu yang mana? Coba tebak yang mana? Yang mana? Enggak, salah. Tapi sempat nonton orang tua juga kan? Kami berkeluarga. Maksudnya nonton sekeluarga gitu? Iya, nungguin Pak. Orang kan? Oke. Nah, ngomong-ngomong orang tua, keluarga, dari orang tua ada itu nggak sih? Support gitu ya. Banget. Sebenarnya untuk aku memilih seni peran atau acting itu support. Bahkan aku pernah jadi, maksudnya guru ekskul ya, yang ya nggak seberapa lah gitu, tapi tetap support. Cuman waktu dilema 2018 itu ya, karena kan kamu tuh mau ngapain sih, kamu mau jadi apa, apa langkah selanjutnya gitu, untuk settle-nya itu apa. Terus waktu itu bertepatan banget PNS tuh lagi dibuka sebuka-bukanya. Itu lowongan dari ya mungkin yang masih berkreativitas kementerian gini. Tapi aku nggak serak, dan itu banyak banget kan, maksudnya aku mesti ngelawan orang-orang yang emang pengen banget tuh gimana ya. Jadi ya udah akhirnya cuman iya aja. Nah, barulah dari situ aku tunjukin aku mau kesini. Nah, waktu itu makanya itu motivasi aku juga buat diri aku untuk jangan sedih. Untuk supaya aku tuh nggak bisa lagi jalan kaki, aku harus lari. Maksudnya aku dari nol lagi, tapi aku harus lari gimana pun caranya gitu. Tapi dengan jalur yang benar dan tepat gitu. Jadi ya alhamdulillah ada buka-buka pintu-pintu itulah gitu. Pengen nunjukin gitu nggak sih ke orang tua, aku bisa loh gitu. Iya, atau kalau pengen. tadi bilang lari, jadi kayak pengen
enggak, ini jalan Iya di betul, sini, karena kan gitu. untuk sampai maksudnya ikut kelasnya atau apa kan ada pengorbanan juga, waktu, tenaga waktu. Karena aku belum ada pekerjaan apapun, Nah, jadi aku masih pengacara, Oke. pengangguran banyak acara, jadi aku bisa satset, kesini hayu, mau di ujung sana hayu, pokoknya kalau ada kesempatan I will do it gitu. Dan ya itu ada momen-momen tertentu yang ya udah pelan-pelan emang kebuka gitu. Sampai sekarang sih, sampai sekarang proses. Ini tuh buat teman-teman Dub Lovers, jadi kan tahu kisahnya tuh sebenarnya seperti apa, tidak semudah yang dibayangkan. Betul, iya, So betul. Jadi main-main ke studio, tadi main-main ke studio, terus tadi selanjutnya Ikut kelas, rekomendasi, ikut rekomendasi. kelas dan rekomendasi ya. Betul. Oke. Harus percaya diri bahwa kita bisa, bukan percaya diri yang lain. Jangan sampai overconfidence. Iya itu juga bener-bener waktu itu juga selama apa ya, ibaratnya visit-visit tersebut selalu diingatkan gitu, attitude bersikap gitu. Jadi kita memang nggak bisa nunjukin kita nih jangan takut ya, be ourselves aja, tapi dengan sopan, dengan adab. Jangan overreacting tapi juga jangan under ya. Jangan jadi nggak nyapa, nggak senyum gitu. Iya. Cuma juga jangan jadi misi itu ya. Soalnya nggak semua orang kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga sih. Cuman kalau terlalu berlebihan, takutnya kita belum berjuang, bahkan kita belum casting, udah dari mana ya? Sempat ada pengalaman kan? Teman-teman mungkin dengar dari mana-mana Ya, justru gitu itu karena dari remind itu aku jadi apalagi Dub Lovers sekarang banyak nih kesempatan Kesempatannya banyak, betul. mulai dari belajar atau bahkan ke industrinya, yaitu harus not only skill tapi juga pembawaan diri itu kunci ternyata. Oke, jadi Gitu. bisa membawa diri ya di Bisa tempat. membawa diri adaptif. Every studio Gimana? tuh punya masing-masing Budaya sendiri budaya, gitu ya. pergaulan dan yang lain. Tapi yang paling sederhana sih jadi diri sendiri aja. Tapi Oke. the best yang kita bisa. Namanya kesan pertama ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, oke, siap. Nah, Kamelati kan abis selain dubbing, aku juga dengar-dengar Kamelati kan di VO juga kan, Oh, voice iya. over, dan emang suaranya itu Dub Lovers. Kalau Dub Lovers lihat di TV tuh udah ada nih sliweran Amin. di Alhamdulillah. suara-suaranya Kamelati. Nah, itu barengan atau beda gitu, maksudnya Beda. masuknya Iya, ke Datang setelah atau datang setelah itu? Sedikit setelah. Sedikit setelah. Jadi aku tuh tipikal termasuk yang tidak tahu ada VO. industri voiceover. Oke. Jadi aku dulu tuh nyangkanya nih kaum-kaum yang kira iklan itu yang ngisi bintang iklannya. Jadi iya. aku tidak tahu ada yang memang profesionalnya. Terus? Ya jadi ya udah akhirnya dikenalkanlah ada nih namanya voice over, iklan, industrinya seperti ini dan waktu itu juga akhirnya dianjurkan, kamu kan baru-baru nih. Nah, maksudnya kamu tuh belum kepatok dengan dubbing spesifik bidang secara spesifik. Suara itu luas banget bidangnya. Ada tadi saya dubbing salah satunya, kemudian voice over pun iklan, program, IVR, dan makanya dari situ ada audio Turunannya juga sekarang, banyak gitu turunannya ya. banyak. Jadi jangan satu aja gitu, coba pelajari ini. Nah kebetulan kan tadi aku bilang teman-teman aku aku kebetulan angkatan ketiga di Strativi. Oke. Itu tuh pada ambis dalam artian bagus. Iya. Jadi kita ya udah akhirnya beliau bukalah kelas tersebut. Katisa itu. Untuk karena kan Katisa alumni Prativi ya. Jadi ngelihat murid-muridnya aduh mau haus akan ilmu, ya udah gitu. Ya gitu deh. Jadi alhamdulillah dari situ ya tetap belajar dari nol lagi. Terus juga dikritik banget. Bahkan aku pun yang teater justru dikritik. Nah, ini penting banget buat Dub Lovers yang masih mau belajar. Aku aja yang maksudnya basic ya, ada basic kita di teater, justru aku dikritik karena itu. Karena teater aku. Jadi jangan baper ya. Jangan baper dan jangan terkejut. Jangan terkejut. Iya, maksudnya dikritik itu kenapa tuh? Iya, jadi karena aku theatrical, jadi over. Jadi misalnya cuman kamu lapar nggak gitu? Kamu lapar nggak sih? Gitu. Kamu lapar nggak sih? Oke. Udah banget nggak? Gitu. Jadi permainannya masih over the top karena kan ya kebiasaan di panggung ya. Jadi
Iya. Dua. Oke. Ini kan mic doang nih. Iya. Oke. Jadi kontrolnya itu Oke. ya itu kalau nggak ada pelatihan atau ikut ilmu ya itu jadi kemana-mana ya ini alhamdulillah ada jalurnya gitu. Oke. Dan berarti ada komunitasnya juga Ada kan komunitasnya gitu yang memang juga saling akhirnya. support satu sama lain gitu support, kan ya. ya. Itu juga membantu sekali. Nah, itu ada perbedaan gak sih ketika nyoba di dubbing? Dari teater kan tadinya teater, Ke dubbing, dubbing, terus lalu ke VO. VO. Nah, itu kamu menemukan kesulitan nggak gitu? Iya. Iya, langsung terpancar dari wajahnya, ekspresinya ya. Sebenarnya ini hal-hal yang mungkin teman-teman juga rasain ya untuk pertama kali. Aku pernah suara tuh nggak keluar, rasanya keluar tapi di sana nggak ada. Kecil banget suara kamu. Oke. Oh iya. Ah. Yang waktu aku take dubbing pertama kali itu, jadi sering kali suaranya kecil banget, naikin. Oh iya. Karena itu salah satunya gitu. Terus aura gitu ya, aura studio tuh kayak mencekam mentalnya benar-benar gitu. Duduk aja tuh kayak Terus gimana ya? Iya mas. Jarang Masih gugupan ya, masih gugup ya. Iya. Pokoknya teknis banget ya. Oke. Jaraknya. Jaraknya. Ya karena kan ada teknis-teknis ya kayak jangan paping, jangan apa gitu. Masih teknis banget ya itunya ya. Iya, jadi kayak memposisikan diri, duduk aja tuh kayak ya setegang itu gitu. Oke. Gitu sih. Tapi lama-kelamaan pasti teman-teman akan terbiasa juga. Gitu sih. Apalagi kalau udah visit, udah ngelihat orang dubbing tuh ada pembelajaran yang apa ya? Menurut aku termasuk yang efektif karena ngelihat proses orang yang take atau rekaman itu ngebikin kita oh dia tuh kalau marah posisinya atau kalau teriak tuh dia gini atau dia miring gini atau pas berbisik dia gini gitu. Jadi hal-hal itu tuh aku tangkap waktu aku berkesempatan untuk visit gitu. Nah, gitu. ketika visit itu sendiri apa emang ada yang bawa? atau ada yang bawa? Yang pasti ada yang bawa, iya pasti dia bersenior. Cuman bergerombol atau enggak, kadang-kadang iya, kadang-kadang aku sendiri gitu. Kadang-kadang memang waktu aku juga berkesempatan untuk visit studio iklan kan atau audio post. Nah itu memang terbatas banget dan aku pun dapat kesempatan tuh karena dilihat karena aku sering ikut kelas gitu. Jadi aku dilihat, kamu kelihatan ini nih ada upgrade setiap itu tuh ada improve gitu kemajuan terus kamu kelihatan mau usaha banget jadi kasih kesempatan itu. Kalau itu biasanya sendiri atau paling banyak berdua sih kalau ke iklan studio iklan gitu. Tapi kalau dubbing pun pernah sendiri juga cuman ada teman-teman juga ini yang pasti ada yang rekomend itu sih. Ya yang penting itu ya. Iya, jangan tiba-tiba datang kucuk-kucuk datang gitu ya. Siapa Anda? Iya, tapi ya gitu sih, itu lucu juga sih kalau ngeliat sekarang tuh pada berani. Mereka tidak berani seperti itu, tapi ya udahlah. Oke. Ini kan udah berapa tahun dari 2018 ke 2022 19 sih mungkin kalau kerjanya ya. Ngeblank kan? Take your time. Oke. Jadi tuh lupa lagi. Tegang. Oke, ya tadi mungkin mau dari jangka waktu itu gitu. Ada pengalaman menarik nggak sih atau pengalaman yang nggak lupain gitu? Nah, itu yang selain yang tadi ya yang casting di awal itu gitu. Ada pengalaman yang benar-benar berkesan nggak buat kamu latih gitu? Bener-bener berkesan ke aku tuh pas bentar. Mikir banyak ya kayaknya. Enggak, setiap prosesnya tuh pasti ada yang berkesan gitu ya. Ya, tadi aku dikritik tuh menurut aku berkesan. Setiap dapat kritikan yang pedes tuh buat aku berkesan. Karena nempel terus gitu kan. Tapi itu jadi batu loncatan untuk aku memperbaiki kayak aku over banget nih kalau acting, minta tuh yang natural tuh gimana dicontohin gini. Padahal maksudnya aku bisa untuk menyelami itu gitu, cuman emang harus memahami dulu gitu skrip atau apanya yang dimauin. Terus juga yang menarik lagi sebenarnya senangnya adalah pada saat ketemu teman-teman yang berjuang juga, itu buat aku menarik juga. Kita curhat bareng, gitu kalau kesabaran ataupun mungkin kayak ya cerita-cerita dari mereka tuh justru buat aku menarik gitu. Jadi
pas ke studio juga itu buat aku setiap pertama kali ke KMCI itu juga menarik sekali karena kenapa? kita foto di situ. Di sini. Bukan belum yang ini, yang di luar, Okay. Itu senang banget waktu itu diundang Mas Erik untuk tes voice gitu kan. Pas kesini di daerah Tomang ada studio ini, kemudian itu juga aku sendiri. yang lalu itu tahun berapa? Kalau helm kayaknya pertengahan belum, kayaknya belum. 2019 atau 2020 aku lupa. Atau 2020. Pas awal ya berarti. Pas awal mungkin 2020. Maaf kalau aku salah ya. Tapi itu buat aku juga jadi test voice itu every test voice itu jadi ada masukan lagi ini kalau misalnya suara karakter cowok coba diginiin, diginiin tuh jadi tambah rekomen untuk referensi di aku gitu. Oke. Nah, tadi kan sempat nyinggung yang soal test voice. Iya. Nah, itu dapat info test voice atau casting tuh dari mana sih gitu? Dan ada itu nggak ada ada pengalaman nggak pernah ditolak berapa kali casting terus cara dirimu kan biasanya kalau ada orang yang ditolak kalau ditolak kan pasti ada itunya karena itu ada tipsnya nggak sih gitu maksudnya gimana cara melatih untuk tetap semangat survive gitu. Survive ya. Sebenarnya kalau ditolak ya namanya casting ya, Bu. Ya banyak ya. Malah jangan dihitung sih. Jadi ini sendiri beban sendiri gitu. Paling kalau info casting sebenarnya kalau sekarang mungkin ada yang bisa ada yang memang open tapi gitu open ya, tapi itu nggak semua di sosial media biasanya di Instagram gitu atau Facebook gitu sampai cuman sekarang. Kebanyakan di dalam komunitas. Oke, balik lagi ke komunitas. Dub lovers. Banyak banget komunitas boleh sebutin nggak sih? Iya, pokoknya kayak misalnya kalau di Facebook mungkin teman-teman ada yang ikut KVDI, kan presidennya Bapak Presiden Bapak Presiden pernah kesini gitu. Terus juga atau dari komunitas yang dari kelas. Jadi kalau ada ikut kelas-kelas dubbing atau voice over, itu biasanya mereka ya tergabung aja gitu ya. Secara nggak langsung bergrup aja. Nah itu biasanya infonya ya dari mulut ke mulut gitu. Atau kadang juga kalau aku kan sudah agak berjalan tengah-tengah ya. Kadang alhamdulillah dapat aja castingan langsung atau pitching langsung. Karena udah kenal juga atau pernah bekerja sama gitu. Cuman kalau ditolak namanya juga casting ya. Jadi gini, lucunya gini, dulu kan karena aku kan maksudnya informasi kayak gini kan aku masih jarang. Jadi kadang kalau habis casting ini kalau lolos gak lolos kasih tahu nggak ya? Taunya dari mana ya? Cuman mau nanya juga nggak enak. Sampai misalnya gini, misalnya habis casting, Mas maaf dikabarinnya kapan ya Mas? Kan nggak tahu ya. Kalau buat aku sih aku nggak enak aja, kayak aku orangnya nggak enakan. Jadi aku diem aja, so aku jadi aku kayak agak orangnya tuh agak mengamati gitu. Oh jadi ini sih asumsi aku doang ya. Jadi kalau casting udah lewat dari 2 minggu itu kemungkinan gak lolos. Oke. Berarti kalau kemungkinan tidak lolos, kemungkinan besar. Gak ada dipanggil gitu ya. Jadi jangan sedih say gitu. Apalagi udah sebulan tuh biasanya udah ikhlasin aja di next aja gitu. Jangan dipikirin tuh malah beban. Tapi aku sebagai manusia ya, ada project-project tertentu yang pingin banget, terus akhirnya yaitu ternyata nggak lolos, ya ada sedihnya sih pasti gitu. Pasti ada up and down. Namanya freelance gitu. Bahkan aku pernah maksudnya di satu studio aku udah nyangkut, udah dapet project, aku pernah 2 bulan nggak ada project di situ. Jadi kayak sebenarnya ya sampai sekarang jangan-jangan aku ada insecurity kayak gitu ya. Cuman pada akhirnya aku balik lagi, ini freelance Mel, kayak ini freelance. Jadi ya kalau misalnya di sini belum, coba cari di tempat lain gitu. Makanya aku sangat berjuang banget atau mungkin memberi semangat juga ke dub lovers, jangan cuma di satu tempat, kalau bisa di banyak studio, di KMCI, gitu di yang lain gitu, karena kita nggak tahu rezeki itu dari mana, kesempatan tuh dari mana datangnya gitu sih. Jadi memang sudah dari awal ketika memilih sudah tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Iya, dan tapi keliling itu juga tetap harus dibarengi dengan skill dan skill. Betul, karena kalau udah tok jujur ya, waktu itu pernah dibilangin gini,
kalau kita udah studio nggak munafik deh kita pengen Iya, kerjaan. iya, betul, betul. Tapi kalau kita nggak membawa diri kita Dibarengi you have skill capable gitu ya. of that, ya jadinya malah dalam tanda bumerang gitu ya. Iya Seperti betul. bumerang ya. Bisa nih, bisa deh. Gitu. Oke. Sebentar sering gara-gara Apalagi iya masih nggak bisa banget atau minimal aja oh bisa nih masih bisa diarahin itu Iya. udah bagus tuh tapi kalau masih ngeblank nih enggak deh jangan dulu deh itu Oke. malah ke bumerang ke kamu sendiri Jadi gitu tips ya juga tuh. Jadi kalau misalnya mau main Jadi ke studio, balance ya. balance Oke. sama skillnya juga ya. iya Oke. jadi halo Bandung doang Iya, betul, Iya. betul. Sip, sip. Jakarta gitu Oke, nah suka dan dukanya nih di suka jadi jadi ini sukanya pas gajian Oh dong. iya. sukanya pas gajian. Perangan ya kan lolos casting. Bener-bener lolos casting. Dukanya pas gagal loh. Oh, iya. Enggak sih, dukanya tuh sebenarnya bukan duka sih, lebih ke banyak challenge aja yang pada akhirnya ini pekerjaan loh. Kadang kita suka gini ya, pasti mungkin dog lovers di luar sana tuh kalau ngelihat yang udah tayang atau apa, enak banget, seru banget, gampang deh, gue bisa kayak gitu. Oke. Gitu. Tapi itu tadi maksudnya ternyata ya karena ini juga baru booming sekarang ini kan dunia kreatif dan segala macam itu ada pengorbanan ada sama kayak kita pekerjaan di Iya. kantor dimanapun gitu Ada jadi kesulitannya. ada kesulitannya ada struggle-nya ada nikmatnya juga gitu jadi tetap apa ya harus bersikap ini tuh sebuah pekerjaan yang harus masing-masing talent punya strategi sendiri pada akhirnya nanti pada saat udah sambil berjalan survive tadi gitu ya dukanya tuh kalau apa ya sebenarnya kalau aku ngerasa nih kalau aku maksudnya duka nih dalam tanda kutip sih lebih ke gelisah gitu ngelihat teman-teman yang maksudnya baru-baru juga atau yang mungkin masih pengen tahu atau jadiin ini hobi itu kadang-kadang gelisahnya maksudnya gini dulu tuh aku ngerasa aku tuh mau belajar tuh ya udah fokus aku belajar dulu gitu tapi sekarang kecenderungan tuh pengen langsung instan itu yang menurut aku ya sebenarnya itu nggak apa-apa itu pilihan tapi pada akhirnya nanti akan ada seleksi alam sih. Yes, betul. Iya kan, seleksi alam gitu. Ini akan bertahan sampai kapan nih? Makanya harus terus upgrade. Bahkan senior pun tuh selalu gue aja tuh masih belajar loh, ngikutin tren sekarang. Berubah kan tren. Ikuti tren. Tapi pun berubah, agak berubah nih haluannya nih. Gitu. Jadi oke ya. Makanya kita aku selalu berusaha juga ngerima diri aku untuk down to earth deh buat teman-teman dog lovers baru. Jadi gak usah terlalu bisa gini, jualannya tuh jualan image-nya gitu tuh ya. ini aja, sosok aja biasa aja. Saya kalau terlalu jualan banget nanti kita nih jujur ya, aku kadang apalagi lihat di sosmed ya. Suka maksudnya aku suka sedih sih bukan sedih sih tapi kayak bertanya-tanya aja sih dia bisa ini atau dia tuh bisa dubbing gini dubbing di mana ya gitu atau apa ya ya mungkin sekarang ada marketplace atau ada online gitu cuman ketika banyak banget jualannya tuh iya, aku aja yang saya tahu satu-satu, belajar satu-satu aja, belum tentu satu itu langsung menguasai secepat itu gitu. Jadi wow aja sih aku. Hanya bisa wow aja. Cuman buat aku kalau industri di studio itu harus susah untuk kalau mau kayak gitu, teman-teman. Itu akan dilihat nggak elok lah gitu. Gitu. Kasihan ke kamunya, padahal kamu punya skill, tapi kelihatnya apa tuh? Apa itu? Oke. Di sini ya. Title-nya ya. Halo, Mbak. Susah kayaknya. Sekarang nih Kak Mel kan suaranya udah di mana-mana. Amin. Bisa manage waktunya nggak kira-kira buat dog lovers kalau yang lagi iya. Benar-benar. Ini penting banget sih. Karena aku punya pelajaran banget waktu itu bentrokan. Oke, siap. Dan Gimana itu tuh? benar-benar nggak mengenakan satu sama lain Iya, gitu. betul. Dan itu jadi pelajaran buat aku. Ternyata kita juga don't too greedy sih sebenarnya. Maksudnya lihat-lihat juga gitu. Kalau aku biasa menyiasatinya kalau dubbing nih aku ngukur
Jadi aku kalau 2 episode tuh berapa sih di situ? Iya. Saya 2 jam kah, Iya. satu jam kah, terus hitung perjalanan waktu dari sini ke sini. Itu kan biasanya kita bisa nyiasatinnya pas H-1 karena biasanya kan jadwal dubbing H-1 malam H-1, ya. kan. Kadang-kadang pagi-pagi juga bisa, Pak. Dan kan juga ada ya. Curhat ya, Bu. Terus, tapi maksudnya ya itulah kayak resiko, lucu-lucunya kan? tuh Iya, gitu. iya, iya. Gemes-gemesnya Iya. Terus Terus? ya udah dari situ dihitung-hitung aja. Biasanya aku terima kasih kepada ojek online ya Oke. yang sudah membantu. Ah. Iya, biasanya aku nyasatinnya gitu. Apalagi kalau jauh-jauh ya studionya gitu. Waktu itu aku pernah 1 hari itu 4 apa? Wow, luar biasa. 4 apa 3 gitu. 3 tapi jauh gitu. Oke. 4 Ujung gitu. ke ujung gitu ya. Ujung ke ujung gitu. Ya itu nyasatinnya ya atau komunikasi. Kedua tuh komunikasi. Jadi kalau kita memang tidak tepat pada jadwalnya, kita ngomong. Oke. Ngomong tapi sebelum itu ya. Maksudnya kalau udah wah ini gue telat nih kayaknya. Ngomong langsung 1 saya ini jam masih atau 2 sini. jam sebelumnya Terus kasih estimasi. Kan kita ada GPS Iya, ya. iya. Pak Bu ya. Ah. Jadi ya di situ kan ada kira-kira jam segini nih gitu ya. Estimasinya. Setidaknya komunikasi itu sih yang aku berusaha pertahankan gitu karena kita juga pengen dong kerja nyaman, Ya, kita kerja tim. betul, Nah, betul, itu betul, juga betul. tuh. Ah. Kalau ternyata dunia industri suara tuh kerja tim. Banyak kan mungkin mikirnya individual ya. Ya. Cuman ada orang-orang yang berefek kalau Ya. kita melakukan sesuatu. Makanya itu tadi attitude tadi juga harus dijaga biar nyaman juga gitu Oke. untuk kerja. Salah satunya tadi time management itu Time ya. management itu, supaya ya. nyaman ke satu sama lain gitu. Betul betul. Oke, seru lagi. Seru ya. Tidak ada dusta. Ada lagi. Oke, oke, kalau nggak ada lagi kita masuk ke sesi game. Oke, boleh dijelaskan Kak Hana permainannya seperti apa? Permainannya Oh my God. seperti biasa, games jawab dengan cepat. Oke. Jadi kami akan ngasih pertanyaan, Mbak Kamel bantu jawab yang cepat. Nah, pilihan Oke. ini, oke? Oh, speed reading ya? Speed reading. Enggak juga kok, boleh mikir-mikir juga nggak apa-apa. Oke. Aman. Pertanyaan Oke, ganjil dari pertama Kak Hana ya. Ganjil. Oh, ini ganjil, Oh, ini genap ya. genap, iya betul. Ayo kamu Gage, hashtag gage, sukanya iya. hashtag tim ganjil, hashtag genap, Ya, komen betul, di bawah betul. ya. Boleh silakan Kak Hana. Oke. Sip. Kak Mel pengen maunya jadi dubber atau voice over talent? Voice over talent. Voice over. Boleh tahu nggak sih kenapa? Ayo. Karena voice over talent itu payung besarnya. Oh, pengen besarnya voice over talent ya? Ya, sih. Lanjut ya. Pinter ngeles. Voice over iklan itu ada juga juga loh ya kan. Kan ada dialog kan di dalam voice over talent kan? Bagus. Oke. Pertanyaan kedua. Dia menunggu casting atau bergerak minta-minta casting? Bergerak minta-minta casting. Oke. Minta-minta dengan baik, Dengan adab baik, sopan berarti dan ya, baik betul. gitu. Karena itu perlu banget. Ya. Bahkan itu apa ya? Itu cara yang tapi harus dengan komunikasi Iya, yang iya, bagus, betul, pendekatan betul, yang betul. bagus ya. Jangan Di note itu, mm. jangan ujug-ujug. Halo, minta casting dong. Ya kalau udah kenal nggak apa-apa ya. Mungkin kalau udah kenal, udah tahu orangnya. Tapi kalau belum sama sekali dan itu dilakukan, bahaya, saudara-saudara. Tapi menurut aku itu ya jangan takut. Meskipun aku juga nggak setiap hari sih, nggak sering. Maksudnya Nggak aku sering. lihat-lihat momen juga gitu. Oke. Tapi aku mendingan itu. Minta-minta casting dengan cara yang sopan ya. Iya, elegan. Ya, boleh, silakan lanjut. Film kartun atau realis? Realis. Kenapa? Yes. Kan kartun juga seru. Suaranya kan bisa dirubah-rubah jadi lucu-lucu. Iya, betul. Sebenarnya ya ini kan pilihan ya. betul pilihan ya. Alasannya. Agak di casting animasi lagi. Iya, makanya tuh. Padahal animasi itu ada juga yang berat loh. Iya. Yang berat. Kenapa realis? Karena itu tadi challenge-nya tuh lebih, kalau menurut aku lebih dituntutnya tuh lebih. Ya namanya orang di dub tuh lebih susah sih. Kalau menurut aku lebih sulit. Kalau di aku lebih sulit. Jadi tantangan challenge-nya itu lebih pasti dituntut lebih seni perannya tuh kalau buat aku lebih didorong gitu. Oke. Tantangannya lebih Tapi besar ya realis tetap gitu suka ya. semuanya. Oke. Tapi aku boleh cerita nggak satu apa? Apa? Abis Oh, ini nanti? boleh. Jadi animasi sebenarnya itu juga ada yang berat. Waktu itu aku alhamdulillah project yang itu sama Kak Hadi ya? Bukan. Ya, bukan. Iya Salah. benar Bener sama kan? Hadi Yang gitu. itu kan yang games ya. tuh. Aku sebenarnya pakai bajunya nih. Jangan. Nih. Apa? Aku jadi Judulnya apa? James. Judulnya? Arcane. Arcane, oke. Arcane. Jadi itu boleh Disebut boleh ya. disebut.
karena aku iya bukan maksudnya ternyata itu dipromoin sama pihak kliennya. Oke. Jadi aku kaget banget karena waktu itu minta foto pribadi. Aku pikir buat apa? Aku nggak buat data. Tahu-tahu di post di Instagramnya Wild Rift. Wow, itu Instagramnya luar biasa. developers yang main League of Legends. Iya betul. League of Legends Indonesia kan itu Wild Rift. Dan itu aku tahu setelah sekian lama gitu ya. Posting, ya Allah, di posting sama karakternya. Aku kan jadi Jinx. Iya. Ya Allah, foto aku begini dong. Aku tahu karakter Jinx kayak gimana. Tahu gitu kirim foto yang lebih proper ya. Itu kagak mirip karena beberapa dubber ternyata lumayan mirip ya sama karakternya. Ya cuma kan ya saya nggak tahu netizen ya. Itu castingnya. Hasil castingnya tuh 7 bulan kali ya. Aku sampai nggak berpikiran untuk iya, ini. Kan tadi di info 2 minggu setelah itu. Iya, pokoknya iya. itu pokoknya itu awal kayak itu 2021. Tapi take-nya tuh maksudnya tahu lolosnya tuh Agustus apa gitu. Lama Kan gitu, dia prosesnya September lama. kan launch-nya. Jadi oh my god, itu Jinx tuh menurut aku pencapaian terbesar sejauh ini karena ternyata dari PD-nya sendiri bilang ini karakter susah banget meskipun animasi tapi complicated banget dan aku nggak main gamenya tapi iya. aku cari tahu, aku riset dulu. Nah, itu penting juga ya untuk itu penting pendalaman banget karakter. dan meskipun risetnya itu bukan maksudnya filmnya kan nggak tahu nggak ada, cuman ternyata ada gamenya, ada di YouTube yang ngisi voice actor gamenya meskipun bukan beda ya. Cuman begini, tampilannya begini, psycho itu dalam tanda kutip ya. Terus oh my god itu pas aku tahu gitu dan ternyata Jinx itu termasuk di game itu yang ikonik gitu loh yang ditunggu-tunggu meskipun bukan peran utama tapi ditunggu-tunggu itu aku jadi pas mau nonton tuh kan aku muncul di episode 4 ya di awal gitu itu aku sampai oke gitu launching jadi gue mau reaction sendiri gitu jadi aku meskipun ada postingan itu tapi aku nggak mau posting dulu aku takut takut ngecewain diri aku sendiri jadi aku mesti lihat dulu nih gue puas gak nih diri sendiri gitu kalau gue gue ngeri nih jadi ya udah tapi alhamdulillah buat aku meskipun pastilah ada kekurangan ya menurut aku tapi itu aku udah bisa membawa kalau menurut aku udah bisa membawa karakternya gitu jadi aku memorable banget. Tadi apa judulnya? Arcane masih ada di Netflix. Oke, sip, mantap luar biasa. Promo lagi 2. Nggak apa-apa. Pertanyaan kedua. Oke. Maaf ya. Selanjutnya ya di aku ya. Nih kita pindah agak ke VO iklan ya. Oke, siap. Kalau disuruh pilih, VO iklan budget pas-pasan atau dubbing serial tapi peran-peran lain doang. Ntar gak dipanggil lagi. Ya kan, yang cuan. Aduh. Aman. Kalau berdasarkan kebutuhan dapur ngepul, kayaknya, ngeri juga nih. Saya udah merinding. Karena sudah memilih ya, Dub Lovers Note ya, VO budget pas-pasan. Oke. VO budget pas-pasan. Karena emang tadi pengennya jadi voice over talent kan? Selamat. Oke, silakan. Ya tapi maksudnya yang penting Semuanya ada sama aja rezeki kan? sih, Iya. ada rezekinya gitu masing-masing karena kalau sekarang kan banyak ya mungkin nanyain banyak mungkin Dub Lovers juga emang fee-nya berapa sih? Jadi itu gajinya berapa sih? Pasti itu ada ya. Nah, itu kalau menurut aku untuk tahu harus ikut kelas dulu atau ya workshop atau seminar apapun untuk tahu jadi kita nggak ngebleng amat gitu kedua dan misalnya ada bener-bener gitu ya mending harga kita harus jaga harga juga atau kita nggak yang nerimo aja gitu ataupun nerimo ya lihat-lihat sikonnya jadi kita nggak terkejut gitu misalnya di luar ekspektasi gitu itu harus ada ilmunya yang masuk lagi, gitu dan kita juga jangan juga so tahu gitu ya dalam artian gitu karena ini namanya freelance tuh nggak ada pakemnya nggak ada pakem aslinya cuman ada ideal-ideal yang sebenarnya kayak gini loh, tapi kalau mau nerima juga nggak apa-apa gitu. Karena ini fenomena mungkin teman-teman pernah juga lihat atau tahu
menjual suara dengan murah sekali. Oke. Dan itu benar-benar dipublish di sosmed. Sebenarnya kalau itu tuh bisa tanpa kita sadari itu bisa berefek sama talent-talent Ya, lain, ada bahkan efek talent dominonya senior. ya. Iya, karena itu ekosistemnya bakalan Berubah. bakalan mengganggu gitu. Ya kalaupun memang mau deal-dealan dengan harga yang misalnya masih ya udah kan gue baru nih, gue nggak mungkin lah tinggi-tinggi. Itu di dalam aja, internal aja, nggak harus hey gue jual suara murah banget deh, murah banget. Emang ada. Boleh di spill. Oh, mancing. A B C D sampai Z. Oke. Iya. Selanjutnya Kakak Hana. Iya. Banyak revisi atau studio jauh. Nah, banyak revisi effort ya. Studio jauh ya Studio lumayan jauh, effort. cuma sekali. Tahu banyak revisi ya. Oke. Ya kagak ada studio jauh doang. Enggak pertanyaan kayak gitu ya. Ya, studio jauh, sambil jalan-jalan soalnya. Sambil jalan-jalan. Kalau banyak revisi, Oke. apalagi sih, apalagi revisi tempat yang sama ya. Oke. Tapi itulah lucu-lucunya pekerjaan ini. Oke, luar Revisi itu biasa. salah satu menurut aku job desk yang harus diembani talent. Maksudnya talent tuh ya pun kalau mau ngedumel tuh manusiawi, Iya, tapi iya. kalau kayak nggak nerima tuh aneh aja. Karena nggak mungkin lah perfect in the one Iya. take Iya. atau one time, pasti ada revisi Justru atau kita apa. juga tahu ekspektasi mereka tuh sebenarnya gimana. Jadi Betul, kita betul. tahu ya. Itu mengukur Orangnya kadar gimana. profesional loh. Untuk misalnya revisi ya ada yang males itu bakalan jadi catatan juga. Tapi kalau orangnya hayu itu bakalan meskipun skillnya mungkin masih berproses daripada yang satu, misalnya skillnya bagus, yang menurut aku yang dipakai yang skillnya berproses ini tapi dia mau hayu. Ayo, Oke. Note. Dan itu tadi revisi di dubbing ya. Oh iya. Ya, revisi di dubbing ya. Nggak ada note-nya Iya, dia. maksudnya aku menegaskan gitu. Oh, Maksudnya iya. Itu revisi Oh di iya, dubbing. iya. Karena kalau Bisa untuk untuk VO iklan itu VO beda iklan, lagi kan. ya, ya. ada apa namanya ketentuan atau lain-lainnya sih. Iya betul. Konteksnya kan ini revisi dubbing ya, ya. berkali-kali Oke, itu. siap. Keenam, dapat job karena casting atau dapat job karena deket sama PD? Oh. Coba Ini nggak ada pertanyaan sering yang keluar ya. kata banyak ya. Banyak job karena ini. Banyak job lah. Job karena casting. Casting, oke. Karena kan kualitas jadi ketahuan, Betul. ya kan? Berarti Pilihan klien. Iya, Klien, kan betul. klien, Ada betul. ini-ininya. Aslinya ada. Iya, Iya, oke. silakan. Iya. Betul, aku pun. Sip. Banyak waktu tapi sepi job atau banyak job tapi jadi nggak punya waktu? Ya banyak job gak punya waktu. Asik. Cuan. Oke, siap. Waktunya pas lagi di jalan tuh waktu. Iya. Waktu nunggu approval itu waktu. Iya, iya. Pesan makanan. Pintar. Oke, selanjutnya. Kerjaan. Pertanyaan Giling-giling selanjutnya. pendek ya. Pendek, Giling-giling baik. pendek. Minta izin apa minta maaf? Mending minta izin apa mending minta maaf? Oh, mending minta izin atau minta maaf? Mending minta maaf. Oh, jadi lakuin dulu baru minta maaf. Kalau minta izin kan minta izin Enggak, tapi dulu, kalau sering baru minta izin. maaf sih. Oh, Seringnya minta maaf. Kalau dipesan, maaf mas, Oh, mau nanya. iya. Maaf. Iya, benar. Bisa masuk, silakan Kakak. Karena orang-orang Indonesia biasanya sering memaafkan. Iya. Bagi ngobrol Ramadan. Bisa ya. Bisa. Silakan. Job VO offline atau job VO online? Offline. Karena Offline itu pertama kita teamwork, kedua kita ditempa mental, Ya. disiplin, ada hal-hal pengembangan diri yang apa ya di luar konteks uang atau apa, tapi untuk kepribadian menempa mental tuh di offline lebih juara. itu juara. Ya, Oke. karena aku juga ngerjain project online dan kebetulan kalau aku project online-nya karena ikut orang terus nggak terlalu banyak request jadi ya gue dubbing semau gue seasik gue Iya. tapi Karena kalau ada yang direct ya. nggak ada yang direct, nggak ada yang ngawasin atau apa. Tapi kalau di studio kan ada engineer, ada apa, ada hal-hal yang ya itu tadi menurut aku seorang yang profesional tuh kalau udah nginjakin ke studio deh. Kalau aku Lebih gitu. suka di offline. Lebih valid Offline. aja, iya lebih offline. Oke. Terakhir ya. Terakhir. Ini Ayo, seru-seruan alhamdulillah. banget ya. Pertanyaan terakhir. Kok dia ketawa gitu? Kayak pertanyaan sih gitu ya? Nih ya, kalau disuruh milih, mending honor iklan, VO iklan atau honor dubbing? Ya honor mah dua-duanya Iya, tuh. dua-duanya, iya. Tahu nih. Iya kan, milih
Iya, terserah ya alasannya terserah kamu, nggak harus disebutin juga gitu. Ya ada tanda bintang ya. Ada bintang. Angkanya. Enggak lah kalau ya lo harus banget pilih. Ya Allah. Bagaimana kalau ada lovers yang memilih? Oke, Kira-kira aku akan memilih apa nih? Kalau senyum aku? Coba jawab. Kira-kira aku honor iklan atau nabi? Kira-kira aku yang mana? Oke. Ini nih ya, di Yeah. komen ya, di komen. Oke, siap. Sudah selesai gamesnya, tepuk tangan luar biasa. Terakhir ini pengen minta tadi kesimpulan dari semuanya tips Iya. deh buat lovers yang apalagi baru merintis seperti kami ini. Iya. Kami loh. Iya. Oh iya, by the way ini teman seperjuangan aku, lovers. Luar biasa ya. Betul. Kakak kelas. Kakak kelas kakak muda ya. Kakak muda, ya. Tips buat teman-teman dub lovers, kalau misalnya tertarik dengan profesi berkisaran voice acting ini, industri suara ini, tentuin, maksudnya cari tahu dulu ilmunya, cari tahu dulu keponya harus tumbuh. Keponya harus tumbuh, tapi nggak kepo doang, bergerak. Nah, kalau misalnya mau bekerja itu harus bener-bener ya kemana-kemana ya. Sekarang kan banyak ya, tinggal ketik apa atau di Instagram atau apa. Jadi aduh, jangan lagi deh ada yang ngomong, kakak cari infonya di mana? Aduh, cumit nih, gemes deh, ada yang gitu. Pokoknya banyak lini, ada momennya sekarang, ayo kesempatannya gitu. Cuman itu tadi attitude juga jangan ditinggalkan. Buat aku yang baru-baru down to earth aja dulu, diem-diem tapi menusuk itu kan lebih bagus ya daripada koar-koar tapi siapa anda ya, gitu sih. Sama carilah support system yang mendukung, yang positive itu, vibes yes, gitu. betul. Jadi kita ketika lagi down, kita masih ada nih teman-teman yang menghibur. Ayo deh kita jalan aja yuk ya, jangan kerja mulu lah ya. Ada kemana gitu, jajan gitu, ngobrol gitu. Jadi itu tadi, karena profesi ini ya itu seni ya, maksudnya ini freelance dan seni itu harus juga Seimbang gitu ya. seimbang. Dan ini strategi kalau freelance tuh menabung. Kalau aku saving your bags. Iya benar betul. Gitu. Oke, wah luar biasa, tepuk tangan dong. Terima kasih Kakak Melati. Diambil hikmahnya, buang yang harus dibuang. Oke, jadi tadi kalau aku ambil satu kesimpulan dari Kak Melati itu, yang pertama kalau misal kamu terjun ke dunia industrinya ini, pertama harus punya ilmunya. Terus kedua harus cari link atau informasi sebanyak-banyaknya. Terus harus punya support system juga, dan yang terakhir karena ini kerjanya freelance, jadi harus pintar-pintar memanage baik itu waktu dan uang. Oke, luar biasa. Terima kasih Kakak Melati untuk waktu ngobrol-ngobrolnya. Aku boleh promo nggak sih? Boleh, silahkan. Promo ini ya? IG Promo. boleh? Boleh. Oke, iya, silahkan. Jangan lupa selain follow IG KMCI Studio, Luar IG biasa. aku dong, email gitu. Siapa tahu dengan lihat aku ada teman-teman mungkin ada yang mau nge-tag atau apa ya, atau aku nge-infoin sesuatu bisa jadi kan gitu. Oke, jadi jangan lupa ada lovers di Ntar ada di sini ya. Instagramnya Kak Melati. Apa tadi? @email pakai i. Terus jangan lupa juga apa Kakak? Follow Instagramnya KMCI Studio juga. Ya, Terus ada channelnya KMCI Channel. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Ke teman-teman semuanya. Dub lovers di sana. Oke, luar biasa. Terima kasih Kakak Melati. Nah itu tadi Dub Lovers, keseruan kita ngobrol bareng sama Kakak Melati, seorang dubber yang sekarang warawiri di industri voice over dan dubbing. Nah itu tadi perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Atensi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk perhatiannya Dub Lovers. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.